Nah, fenomena lomba burung itu kental sekali dengan pembicaraan seperti ini. Odeng mengodeng. Oke. Pernah nggak sih Mas ditawari odengan gitu dari pemain? Mas tolong juarakan burungku. Ini mau yang bohong apa mau yang jujur? Jujur aja Mas. Sudah, pasti sudah. Bullshit seorang juri, biarpun dia skalanya baru di lokal, tidak di TTP itu bullshit. Pasti semua juri di TTP karena ini perlombaan, dan di dalam perlombaan nalurinya orang kepingin menang. Mesek. Ini Mas Aragon ada sedikit pertanyaan nih. Saya kan ada pertanyaan dari pemain. Nitip, Pak, tolong tanyakan ke rekan-rekan juri ini, Pak. Tentang burung yang kerjanya duduk dan yang lari. Sekarang topiknya berbeda. Kita angkat kacer misalnya nih, Mas. Oke. Kacer tuh ada yang duduk kerja sambil duduk gitu, ada yang naik turun di pangkringan. Tapi ini menurut si pemilik, ini burungnya kerjanya sama-sama ngedur. Nah, di antara dua pilihan seperti itu, Mas, kira-kira mana yang lebih dimenangkan di saat variasi lagu dan durasi kerja dan volumenya banding-banding. Cuman di gayanya yang berbeda. Oke. Jadi kalau saya bilang kita sedikit lebih fokus ke kacer ya. Jadi kalau kacer itu ada gaya lari-lari, ada gaya duduk lah ibaratnya. Tapi kalau saya selama menjuri, gaya duduk itu tidak mungkin berhenti dalam satu titik dari mulai gantang sampai akhir. Pasti gaya duduk itu ada pindahnya, geser lah bukan kalau konotasi pindah mungkin naik turun ya, itu ada gaya geser itu pasti. Nah kita sendiri yang balik lagi yang namanya gaya ini kan larinya ke keindahan. Bagaimana kita nonton suatu konser orang nyanyi tapi pelayon, yang satunya dengan gaya yang seharusnya. Nah kalau dari lari ke keindahan lagi ya jelas yang gaya duduk daripada yang lari-lari, tapi dengan inten lagu variasi kerja yang hampir sama. Berarti kan itu cuma di nilai gayanya dia kalah. Nah itu saya bilang untuk 1-2-nya di situ. Mungkin yang lari-lari, kalau dibilang lari dengan intan lagu sama, saya bilang nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Burung ini hewan, nalurinya dia gerak itu nggak sambil bunyi Pak. Itu pasti pas gerak obah pindah ini yang aku nggak mungkin pas mabur ini karo muni, ya kan? Logikanya waktu dia di sini dia muni, pas lompat ini dek di sini baru bunyi lagi. Nah yang satu duduk enak kayak gitu, itu dari logika kerjanya pun udah kalah. Ada jeda ya otomatis. Ada jeda pasti. Nah kecuali kalau si yang lompat ini variasi lagunya, volumenya, materinya lebih serem daripada yang duduk tadi, yo yang duduk bisa kalah Pak. Asal ini nggak terlalu over pencilaan lah ibaratnya. Lani lagunya pop, tapi gayanya rock, kan nggak nyambung. Seperti Sundari Soekotjo membawakan lagunya sambil lari. Seperti itulah kurang lebih. Beda ya. Iya. Oke. Terus ada anggapan dari teman-teman pemain itu, aku digoreng. Aku digoreng ini. Nah, fenomena lomba burung itu kental sekali dengan pembicaraan seperti ini. Odeng mengodeng. Oke. Mas juri senior loh. Mulai tahun berapa sih Mas? Saya 2000 lebih konsen 2013. 2013 itu iya. Sudah sudah. Iya, terus masuk PBI saya 2014. Sudah di event-event besar juga ya Mas Aragon ya. Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah di Piala Raja sudah. Oke. Kalau teman-teman yang biasa main di Piala Raja, ini Mas Bayu Aragon nih orangnya. Malah iklan. Kan banyaknya nggak ngerti kan ini. Salah satu jurinya ini ada di sini kan gitu. Pernah nggak sih Mas ditawari odengan gitu dari pemain? Mas tolong juarakan burungku. Ini mau yang bohong apa mau yang jujur?
Jujur aja Mas. Pasti sudah. Bullshit seorang juri, biarpun dia skalanya baru di lokal, tidak di TTP itu bullshit. Pasti semua juri di TTP karena ini perlombaan, dan di dalam perlombaan nalurinya orang kepingin menang. Baru kita cari SIM aja kita ada yang naluri nyogok itu ada. KTP juga ada, apalagi ini benar-benar real perlombaan, pasti ada. Ajang gengsi. Ya, ajang gengsi. Yang bukan gengsi aja nembak kok ya. Iya. Pasti ada. Itu biasanya pemain-pemain ini Mas nawarinya ini sebelum main terus menawarkan sesuatu gitu, misalnya Mas perlunya apa sih misalnya gitu, atau bagaimana sih sistem teman-teman kalau ngodeng gitu. Saya kepingin niru ini Mas. Ya, fenomena ngodeng ya sebenarnya udah dari zaman dahulu saya bilang. Kalau dari garisnya itu kan larinya nanti ke fair play segala macam. Ya saya bilang ini lomba bikinannya manusia, tidak ada yang fair play. Balik lagi ke pelaku aja sih. Odeng, kalau saya pernah seperti itu, saya tidak menutup diri ataupun bersembunyi, saya pernah atau tidak pernah. Tapi sekali lagi untuk teman-teman juri saya bilang, ya monggo kerso, tidak harus seperti saya. Tapi kalau saya pribadi ditanya, loh orang dikasih di depan dimintain tolong, monggo Mas, monggo nggak apa-apa. Tetapi waktu kita menjuri pisahkan. Hutang budi, hutang uang, hutang badan, pisahkan. Jadi silahkan, kamu takut, kamu tolak, monggo. Kamu berani, kamu terima, monggo. Saya bilang. Tetapi profesionalitas seorang juri harus kuat. Waktu di dalam gantangan, apa yang judulnya itu odeng, jangan dibawa ke bawah gantangan. Itu kalau saya. Misalnya gini Mas, ini saya nih, saya mau ngodeng, kebetulan saya yakin dengan kinerja burung saya. Kok dilalah? Saya tuh sudah titip dulu nih ke salah satu juri. Iya. Tolong ini dijuarakan dan saya meninggalkan sesuatu. Tentunya jumlahnya mesti gede ya. Iya. Tergantung tiketnya 1 juta mungkin ya, odengnya mungkin gede. Gitu. Nah, ternyata burung saya kerjanya bagus. Oke. Dan layak menjadi juara pada saat itu. Iya. Ini artinya kan santai saja kan, artinya fakta lapangannya memang seperti itu. Iya. Tapi sebaliknya, di saat burung saya tidak bekerja sebagaimana mestinya, berani nggak sih kira-kira teman-teman juri ini melakukan eksekusi sebagai juara 1 burung yang tidak layak ini untuk juara 1, 2, 3? Itu kembali lagi ke seorang juri. Kalau dia itu ngeman profesinya, terus kedua ngeman IO-nya, ketiga lagi ngeman si bos pemilik burung, ya saya rasa tidak berani. Karena sama aja bunuh diri Mas. Sekarang duit berapa sih yang dikasih ke kalian, ke saya, misal 1 juta, antara mungkin 1 juta sampai 3 juta lah misal. Sekarang dibalik aja, jenengan mau nggak? Saya kasih 3 juta tapi jenengan menabrakkan diri tengah jalan, pasti nggak mau kan? Tidak ada yang mau bunuh diri. Karena jika seperti itu ketok banget Mas. Bahkan mungkin malu nggak kerja ya, digituin ya ketok banget. Nanti jadi pergunjingan di luar soal IO-nya, soal kitanya, si juri sendiri, soal si pemilik burungnya. Bahkan sekarang ada bahasa pemain sakti. Itu kan sebenarnya konotasinya kan negatif. Ya kan? Selalu menang di mana-mana. Oh iya. Wah, manuk kurang menang. Tapi rumor seperti itu ada yang karena apa namanya itu nggak suka burung kerja kok kira kerja, ada yang memang real manuk ora kerja kok juara seperti itu. Di saat saya ngodeng ini, ternyata burung saya berada di standar yang kurang dengan yang tidak diodengkan. Iya. Kira-kira pilihan juri di mana Mas? Seperti itu. Kalau saya sih tidak bisa memastikan ya, tidak bisa karena juri ada 6. Tapi kalau saya pribadi dan
rekan-rekan bahkan adik-adik saya selalu saya sarankan tetap utamakan hati nurani kamu. Kita nggak ngomong itu makan duit gak enak kayak gua anak bojo, saya nggak ngomong gitu. Eman dulu profesi kalian. Kalau sampai terbaca, kalian akan berhenti. Nah, di situ kalian akan berat ordengannya itu atau berat dengan profesi jenengan. 2 juta sekali atau jenengan bayaran juri 500.000 berkali-kali karena jenengan dipakai dalam pencurian. Itu harus apa ya? Harus Panjang ya nalarnya. Iya, harus nalarnya harus kuat, harus panjang, pertimbangannya harus panjang. Tapi kalau saya pribadi ada yang diodeng dengan ada yang tidak diodeng. Yang tidak diodeng, kalau buat saya pribadi ya, yang tidak diodeng ini pasti kan pemain jujur. Iya, pemain jujur. Yang ini enggak jujur, enggak jujurnya kapasitasnya macam-macam. Ada jualan, ada gengsi, ada kepengen diakui tetap di atas. Nah, itu tetap aja nggak jujur. Nah, di sini kita mau ngangkat enggak pemain-pemain yang seperti ini yang istilahnya menunjukkan kualitas. Nah, saya lebih suka yang seperti ini. Dengan perbedaan. Nah, pastilah yang ini tuh kan bengok. Lho, aku wis ngekeki lho. TV, motor, wes akeh karaoke, pijet bla 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 bla. Biasanya kan kayak gitu, kayak banyolan iklan itu. Iya sih. Juri, sekali lagi juri. Juri itu dituntut tidak hanya bisa menilai burung, tidak hanya bisa mengendalikan suatu lomba, tetapi juga bisa mengedukasi pemain. Mas, bos, beb, coy, anu kurang tenan deh. Dan dia harus bisa menerjemahkan kurangnya di mana, kalahnya di mana, bagusnya pas apa. Nah, ini bagusnya ini yang harus dibicarakan. Biasanya selama ini wah kurang kurang neng dia itu kan menjadi panjang nanti di belakang tidak tersampaikan. Ya, makanya jadi juri itu tidak hanya bisa menilai burung gitu loh. Jadi waktu ada protes, entah itu protes berodeng ataupun tidak, itu harus disampaikan. Jadi bagusnya pas apa, kalahnya sama ini itu pas apa, unggulnya pas apa. Nah, gitu. Aku ra iso maksa tenang. Nah, kembali lagi si pengodeng. Nah, piye, Mas? Arep mbok jupuk meneh apa? Makanya tadi saya bilang di depan, odeng itu boleh, monggo, diterima nggak apa-apa. Itu rezeki kalian. Saya pun ada 6 juri, saya waktu itu mungkin menjuri, hanya saya sendiri yang nggak dapat, mungkin. Itu monggo kerso. Tetapi saya pesan waktu di bawah gantangan, pisahkan dengan itu semua. Oh iya, Mas. Satu lagi nih, Mas. Ada rumor yang mengatakan di gantangannya jenengan itu angel menang. Angel menang loh ning ngono kuwi. Tenan, nek main nang gone gantangane Bayu Aragon itu susah banget menang. Apa sing digoleki manuk nang ngono iku? Mungkin bisa disampaikan, Mas. Seperti apa kira-kira, Mas? Enggak juga sih. Iya toh. Enggak juga sih. Ya yang jelas kita ya seperti tadi kriteria juara kita seneng karena judulnya itu nek saya tuh Singosaren tuh ada beban tersendiri. Satu dari sesepuh seperti yang dulu-dulu almarhum Pak Agus, almarhum Pak Eko Tipo, Mbah Suro, dan mungkin ada yang beberapa masih di lapangan ada Pak Bowo sama Pak Pandu Kota Gede itu. Ini ada beban tersendiri. Bagaimana saya menjaga? Itu aja. Saya lebih suka dibilang susah juara di Singosaren, tapi kita tetap dengan kriteria yang benar daripada yang gampang ke juara, apalagi juara gentenan. Tadi sudah disampaikan kriteria penjurian di gantangannya Mas Bayu Aragon dan di event di EO-nya di PBI ya, Mas ya. Mengedepankan variasi lagu, yang kedua adalah volume, dan terakhir adalah gaya, physically dan gaya. Ada tip dan trik lainnya enggak sih, Mas, supaya teman-teman yang di luar, para pemula ini bisa merasakan juara juga? Apa rahasianya supaya bisa juara? Ada banget. Oh, ya. Selain dari 3 kriteria tadi, Mas. Ada banget. Yaitu etika pemain bermain. Jadi kita tahu sendiri dalam brosur sebelum lomba dimulai itu sudah ada aturan untuk peserta, yaitu tidak teriak.
ya itu harus dipatuhi. Terus kalian, saya dan kita kadang waktu belum wah nek rambengok ora puas. Bayar ya rambengok. Yang namanya aturan itu untuk bersama. Jenengan bermain tidak sendiri. Selain kalian merugikan teman peserta yang lain, waktu burungnya temen jenengan tampil bagus, burung jenengan tampil setengah-setengah neng bengok bagus, bengok wonge maksudnya. Jadi si kerja burung temenin jenengan tertutupi dengan teriakan Anda. Satu, si juri pun juga terganggu sekali dengan teriakan Anda. Kayak gitu. Jadi ini etika. Memang ada juri yang mungkin lelah luah kayak saya hanya sekedar terganggu, jadi cara menilai saya kurang maksimal. Ada juga loh, juri ini manusia, punya hati, punya tingkat emosional lain-lain. Ono sik ngeceng juga. Nah, walaupun itu tidak profesionalitas seorang juri, tapi ada yang ngeceng, itu haknya. Seperti kita ulangan dalam kelas, gowo otak kita untuk diuji sama guru, tapi waktu pengerjaan kita istimewa. Dinilai pun pekerjaan kita 10. Tapi kalau jegang sikilin yang dhuwur, kalau barang karo aturan dalam kelas enggak kita indahkan. Ya kan metu, Mas. Nilai 10 kita dicoret. Padahal pengerjaan soalnya sudah betul. Betul. Ya? Nah, itu ada memang ada beberapa juri yang mungkin kalau bahasa sekarang sih baperan kayak gitu. Tapi itu juga harus dikasih istilahnya bukan suatu pandangan yang negatif. Mereka juga manusia, punya hati, punya emosional berlebih kayak gitu. Makanya kita kalau bisa sama-sama yuk, yang namanya aturan itu kita lakukan bersama. Nanti yang ngodeng, yang juri pincang, menjuri untuk unggul ke yang kurang, itu akan sangat terlihat. Saya pernah bikin di Singosalam waktu itu juga diliput sama Mas Agus, yang lomba silent itu saya sangat salut sekali, nek di jempol 5 saya acungkan jempol 5. SKJ sama, itu ya Mas ya? Ya, SKJ. Itu sangat enak, lomba silent sekali kayak gitu. Itu juga kita juri itu enjoy, menikmati. Bahkan salah satu juri muda saya yang di harian itu saya nilai kurang di dalam suatu lomba teriakan, itu dia tuh malah minta lagi bertugas. Si Deo Mas Deo itu sangat minta lagi bertugas. Kenapa, saya tanya? Saya enjoy dan yang dia ajukan bener terus, Mas. Gitu. Jadi saya salut di situ. Sebenarnya pengendalian suatu lomba itu bukan di jurinya, bukan di servis kepanitiaannya, tapi yang terkuat di pesertanya. Karena peserta ini jumlahnya paling banyak. Kalau sudah nggak terkendali, chaos, ya bubar lombanya, Mas. Kayak gitu. Ya nggak maksimal seperti itu. Oke, sebuah kesimpulan bahwa untuk mewujudkan kata-kata fair play adalah dari kita sendiri, dari para pemain, dengan mentaati peraturan yang ditegakkan oleh EU. Seandainya ini bisa dijalankan, akan tampak siapa yang tidak fair play kan, ya. Seperti itu ya. Juri yang odeng nanti akan kelihatan. Nah, tinggal kita mau nggak seperti ini. Oke, kita ketemu di segmen berikutnya. Salam lintas hobi.